Nah, sekarang masuk ke sistem gerak. Jadi di makhluk hidup yang kayak manusia tingkat tinggi itu dia juga mempunyai satu sistem tambahan, yaitu bukan organ ya, tapi dia ini sistem untuk bergerak gitu. Nah, kita bahas mulai dari yang pasifnya dulu, yaitu tulang. Nah, tulang itu ada dua, tulang rawan sama tulang sejati. Tulang rawan itu asalnya dari sel namanya kondrosit. Jadi kalau kalian ketemu sop namanya kondro itu maksudnya dari kata kondro ini loh. Jadi itu berarti sop tulang rawan. Nah, ada tiga tuh. Yang pertama hialin. Hialin ini yang ada biasanya di kalau kalian kalau pernah makan ayam goreng paha atas atau paha bawah tuh. Paha bawah itu kan nanti kalau kalian setelah kalian habis makan itu bagian tulangnya ada kayak kepalanya bulat-bulat putih bening itu loh. Nah, yang putih bening itu si hialin itu tadi, tulang rawan hialin. Fungsinya buat apa? Hialin ini tadi ini fungsinya bakal untuk sebagai apa ya pijakan lah. Jadi dia melapisi sendinya. Kan itu tempatnya pertemuan sendi tuh di tulang ayam itu di bagian pucuknya. Nah, kepalanya ini dilapisi hialin biar biar si kepalanya itu halus. Jadi gerakan sendinya bisa halus. Nah, terus ada juga fibrosa sama elastin. Yang dua ini biasanya jarang dibahas sih. Nah, terus ada juga osteon, tulang sejati. Tadi kan tulang rawan, ini tulang sejati sekarang. Osteon terbentuknya dari apa? Osteosit, sel osteo, ya selnya osteon gitu. Sebenarnya simpel sih biologi itu. Biologi itu kalau kalian tahu artinya, biasanya kalian bakal paham-paham sendiri. Oh, ini osteosit, berarti sel tulang gitu. Terus tulang itu seperti aku bilang tadi, dia kan alat bagian pasifnya tuh. Bagian pasifnya ada dua. Yang pertama itu dia sebagai sumbu tubuh. Contohnya apa nih sumbu tubuh? Contohnya apa? Tulang belakang. Ya kan? Itu sumbu tubuh kan, dia dia sebagai kayak dasarnya bentuk tubuh itu kayak gimana ya, kayak gitu. Tulang rusuk juga. Tulang rusuk itu kan membentuk dada kita. Jadi dada kita itu bentuknya seperti bulat seperti sangkar karena ada sumbu tulang rusuk itu tadi. Nah, terus juga ada ekstremitas. Ekstremitas ini maksudnya apa sih? Ekstremitas itu maksudnya adalah alat gerak ekstrem gitu. Jadi dia bisa melakukan gerakan. Nah, contohnya si ekstremitas itu apa sih? Kayak tulang di lengan, tulang di kaki, itu ekstremitas gitu. Terus juga ada tulang di kepala, tengkorak. Tengkorak itu masuknya sebenarnya kalau menurutku sih masuknya di sumbu ya, karena dia bukan bagian yang bakal kalian pakai untuk melakukan gerakan yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh gimana? Kalau tangan kan bisa kalian pakai untuk megang sesuatu, untuk jalan. Jadi itu menurutku definisinya ekstremitas itu dari situ. Kalau tengkorak aku lebih suka menggolongkan dia ke sumbu. Nah, selain bagian tulangnya, kita bakal masuk ke sendinya juga. Sendi itu simpelnya sinartrosis. Jadi dia mati, nggak bisa gerak. Amfi itu sebagian, amfi itu antara atau sebagian. Jadi amfiartrosis ini agak kaku. Kalau yang sinartrosis itu kayak gimana sih, yang di sendi kepala itu loh, yang udah sering banget dibahas sutura itu. Nah, terus amfiartrosis itu di sini di tulang belakang ini, sama ada di tulang rusuk. Tulang rusuk kan kalau kita bernapas kan itu tulang rusuk ikut mengembang dan mengempis. Nah, itu dia di situ ada sendi juga sedikit. Sendinya gerakannya terbatas gitu. Namanya amfiartrosis. Sama ada diartrosis. Nah, diartrosis ini yang geraknya bebas. Itu mau kamu putar, mau kamu tekuk, mau kamu sendi pelana, itu sendi-sendi yang bebas geraknya. Nah, terus kalau komponen tulang aku gambar sedikit nih. Jadi tadi ini kan ingat tulangnya ayam tuh. Aduh, kok gambarnya melencong gini? Ya ginilah, kurang lebih kan ya. Nah, jadi di sini nih, di bagian yang luar banget sini nih ada hialinnya. Nah, ini apa namanya? Bagian yang di sini nih namanya epifisis. Tepi. Epi itu tepian. Ini namanya bukan nama ya, ini nama cuman kayak penamaan berdasarkan lokasinya saja gitu loh. Jadi jangan sampai terus kalian menghafalkan, oh berarti epifisis itu isinya gini. Enggak. Itu cuman dari lokasi doang kok. Jadi bonggolnya itu namanya epifisis. Terus daerah antara bonggol sama bagian tungkainya ini itu disebutnya metafisis. Ini aku tandain M. Jadi bagian sini ini namanya metafisis. Terus bagian yang tengah ini namanya diafisis. D. Nah, diafisis itu yang isinya tulangnya ada macam-macam tuh, ada
osteosit, terus ada sumsum tulangnya juga. Jadi di sini ini ada berjalan lurus gitu, itu ada sumsum tulangnya. Itu ada sumsum tulang, dan biasanya kalau kalian makan itu nanti bisa disedot itu biasanya. Itu sumsum tulangnya ada di bagian diafisis. Gitu. Nah, itu kan tadi alat gerak pasif tuh. Sekarang kita masuk ke alat gerak yang aktifnya. Apa tuh? Otot. Nah, otot itu kalau aku bahasnya flash banget, jadi aku kepingin cuman ngasih tahu poin-poin yang penting aja gitu. Jadi tersusun atas sarkomer. Sarko itu artinya otot. Sarkofagus itu berarti isinya otot. Jadi sarkofagus itu orang udah mati terus kayak dikubur di dalam. Jadi isinya otot. Jadi bagian isinya otot. Nah, kalau mere ini apa? Mere ini bagian. Jadi sarkomer itu adalah bagian otot. Jadi sebenarnya orang biologi itu namanya simple, tapi karena di bahasa Yunani aja, jadi kadang kita orang Indonesia bingung gitu guys. Nah, terus otot ini karena dia bagiannya aktif, berarti dia butuh energi, dia butuh ATP. Terus dia menyimpan energinya dalam bentuk glikogen. Glikogen kalau aku udah bahas kemarin di metabolisme, itu dia adalah bentuk glukosa yang disambung-sambung guys. Jadi dikompakkan, jadi energi. Jadi dia bukan monosakarida ya glikogen ini. Terus kita lanjut ke aktin miosin tuh. Nah, jadi cara kerjanya otot itu pertama aktin, si protein aktin itu bakal dipanjat oleh kepalanya miosin. Pada bagian apa? Pada bagian namanya tropomiosin. Nah, bagian ini nih guys, itu baru bisa ngangkat kalau ada kalsium yang nempel di troponin. Jadi kalsium di otot itu bakal dipakai untuk mengizinkan kontraksi otot gitu guys. Jadi kan kita misalnya nih menarik otot, set, kita tarik lengannya, kita tekuk. Nah, kalau sudah sampai sini, semisal nggak ada yang, misalnya dia nggak ada yang menahan nih, nggak ada, jadi gini guys, gini. Jadi ketika kita mau menekuk ini, nah ini kan dia itu si miosin ini bakal memanjat gitu, memanjat aktin, dipanjat, akhirnya karena kepanjat, jadi misalnya kalau aku gambar gini, dia memanjat gini terus, lama-lama kan semakin kecil kan ukurannya, panjangnya semakin memendek kan. Nah, itulah yang terjadi ketika kita melakukan kontraksi ini. Nah, ketika sudah diam gini, dia itu CA2-nya lepas. Ketika CA2 lepas kan dia nggak bisa manjat lagi, jadi diam, tangannya pada posisi diam. Nah, setelah agak lama, dia baru lepas lagi. Ketika lepas ini, kepalanya lepas, dia itu bakal geser gini kan, lepas, geser lagi kembali, akhirnya dia relaksasi gitu. Nah, itu buat otot yang lurik. Jadi luriknya ini dari mana sih? Luriknya ini berasal dari, karena ini kan aktin miosin nih. Nah, kan ada bagian yang ada keduanya, terus ada bagian yang nggak ada nih. Jadi kalau bagian yang overlap, yang tumpuk-tumpuk ini, kalau dilihat di mikroskop itu lebih gelap, makanya jadi kayak ada lorek-loreknya gitu guys. Itu makanya disebut otot lurik. Nah, terus kita ke bagian otot polos. Nah, otot polos itu nggak ada kayak struktur kayak tadi guys. Jadi karena nggak ada struktur kayak tadi, nggak ada yang tumpuk-tumpuk gini, ketika dilihat nggak ada luriknya, nggak ada lorek-loreknya, makanya disebut otot polos. Nah, sarkomer, kenapa aku nyebut nggak ada sarkomer? Karena memang strukturnya dia, aktin miosinnya tidak terstruktur seperti itu guys. Kalau otot polos ini di mana sih? Otot polos ini adanya di organ-organ pencernaan tuh. Kan organ pencernaan kan meremas-remas makanan sambil peristaltis, mendorong pelan-pelan, makanan didorong terus melalui salurannya. Nah, itu gerakannya bukan gerakan yang spontan tuh, nggak butuh kekuatan untuk tiba-tiba narik kayak misalnya kita ngangkat beban gitu. Jadi dia otot yang terbentuk juga bukan otot yang kayak sarkomer gitu. Makanya dia otot polos itu, dia itu kontraksinya lemah dan pelan, itu otot polos. Nah, terus ada juga otot jantung. Jadi otot jantung ini, nah oh ya nih, kalau misalnya ditanyain inti sel tuh, nah kalau otot polos itu kan inti selnya di tengah, kalau sarkomer ini inti selnya di pinggir. Kenapa? Karena kalau otot lurik itu ditaruh di pinggir, di tengah, di badan selnya ini, dalamnya ini penuh dengan sarkomer tadi guys, dipakai buat kontraksi. Kalau jadi akhirnya si inti selnya ditaruh di pinggir-pinggir. Nah, kalau otot polos kan nggak ada sarkomer, jadi intinya bisa ditaruh di tengah tuh. Kalau otot jantung itu intinya di pinggir banyak, terus bentuknya kan aneh tuh, bentuknya itu dia kayak serabut-serabut gini kan, kayak lurik tapi serabut. Luriknya nggak satu garis lurus gini,
tapi garisnya sambil saling intertwine gitulah kalau orang Inggris ngomongnya gitu. Nah, di otot jantung ini ada namanya diskus interkalar. Jadi ada diskus itu disk ya, piringan interkalar antar ruas. Jadi ada di antara ruasnya itu ada kayak garis hitam gitu. Nanti kalau misalnya aku gambar nih, misalnya ya ini ototnya ya, kan otot jantung itu kan bercabang-cabang tuh guys, bercabang-cabang, terus gini kesini lagi kesini. Nah misalnya di sini ini nanti ada kayak selain luriknya itu nanti ada kayak garis yang hitam banget gitu, kelihatan hitam banget, itu garis yang ada di antar sel. Nah kenapa kok ada garis itu? Jadi garis ini fungsinya itu untuk nanti dia itu ada pipa-pipanya. Jadi kalau sebenarnya kalau di dalamnya ini nanti ada pipa gitu, ada pipa-pipa untuk menyalurkan apa? Untuk menyalurkan kalsium ini. Buat apa sih kalsiumnya disalurkan itu? Jadi gini, si otot jantung itu dia itu kan kontraksi sendiri tuh guys. Kalau kalian ingat di waktu SMP dulu, kontraksinya kan involuntar tuh. Jadi kontraksinya itu dia mengatur sendiri. Tapi gimana caranya si otot itu berkontraksi bersamaan sehingga membentuk gerakan menguncuk kalau pas memompa jantung, terus relaksasinya barengan, jadi jantungnya ngembangnya juga rata. Nah gimana caranya? Caranya itu jadi menggunakan pipa ini dia menyalurkan kalsiumnya barengan. Jadi karena disalurkan, kalsium ini tersalurkan, setiap sel ini essentially mereka terhubung satu sama lain menjadi suatu sel besar gitu, satu sel yang besar, dan akhirnya ketika kontraksi dia bisa kontraksi bersamaan dan teratur gitu. Nah kita lanjut ke itu buat sistem gerak ya guys. Nah ini bagian yang paling terakhir, homeostatis. Jadi ini udah di kayak ujungnya banget. Jadi kayak yang mau aku bahas terakhir hari ini itu adalah homeostasis. Apa sih homeostasis itu? Tadi kan aku udah ngomong tuh, homeostatis sudah nyinggung sedikit. Jadi homeostatis itu adalah usaha agar untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap dalam optimal terhadap lingkungannya. Jadi makhluk hidup itu kan harus melakukan aktivitas hidup. Aktivitas hidup itu tergantung dari situasinya di lingkungan, apakah kondisinya optimal, enzim itu apakah pH-nya sesuai, suhunya sesuai, gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya memaksa si makhluk hidup untuk membentuk suatu mekanisme namanya homeostasis. Kalau di hewan ini yang paling kelihatan itu di hewan gitu. Nah, ada beberapa hal yang biasanya dibahas di homeostasis. Biasanya suhu sama osmolaritas darah atau kekentalan darah. Biasanya berkutat di dua hal ini. Ada juga sedikit masuknya pH. Nah, yang pertama kita dari osmolaritas dulu aja ya. Osmolaritas biasanya bahas apa nih? Ikan nih. Ikan laut kenapa kok meminum banyak air dan mengeluarkan urin yang pekat? Karena gini guys, lingkungannya kan pekat tuh, hipertonis tuh. Nah, sementara tubuhnya dia itu kalau misalnya anggap aja asalnya tanda kutip asalnya itu lebih encer, relatif lebih encer. Nah, karena tubuhnya itu relatif lebih encer terhadap lingkungannya, si air ini bakal osmosis keluar terus dari sel tubuh, osmosis keluar ke lingkungan. Nah, kan kalau osmosis terus lama-lama airnya habis tuh. Gimana caranya biar dia nggak habis? Akhirnya dia meminum banyak air. Air yang dimasukkan banyak, yang dibuang sedikit gitu. Kalau ikan air tawar gimana? Sebalikannya. Kan air tawar tuh, berarti airnya encer tuh, nggak banyak garamnya. Karena nggak banyak garamnya, si darah, air di dalam tubuh, di darah dan di jaringan itu lebih banyak garamnya. Karena garam itu kan dipakai, ion-ion itu kan kita pakai buat proses-proses tubuh. Jadi si ion-ion ini bakal menyebabkan air itu lebih tertarik lagi ke dalam tubuh, semakin banyak. Akhirnya apa? Ikan air tawar ini istilahnya kayak kalau bahasa Jawanya kelompokan gitu, kebanyakan air. Akhirnya caranya gimana mekanismenya? Dia membuang air, urinnya itu sangat encer dan banyak gitu. Nah itu kalau buat osmolaritas ya. Terus kalau di manusia ada juga tuh pakai ADH yang tadi kan antidiuretik hormon aku udah bilang tadi kan. Nah itu ADH itu gimana sih? Jadi ADH itu bakal memicu si lengkung Henle ini sama si kan ini lengkung kan ini misal glomerulus tuh. Terus TKP, terus lengkung Henle, terus TKD, terus corticus kan. Nah
dia ini bakal ADH ini bakal memicu untuk lebih banyak dihasilkan si pipa-pipa tadi buat mindahin air, buat ngambil air sama garam lagi. Termasuk juga di sini. Jadi anti diuretik hormon. Jadi dia itu bakal dilepaskan ketika apa tuh kira-kira? Nah, dia itu bakal dilepaskan ketika kalian kebanyakan minum. Kekurangan minum. Contohnya apa? Puasa. Kan habis ini puasa tuh. Nah, ketika puasa itu kan kita nggak memasukkan air ke dalam tubuh, sementara kita beraktivitas terus, ada yang keluar lewat keringat, ada yang keluar lewat uap air ketika kita napas. Nah, gimana caranya biar darah kita ini nggak terlalu kental? Jadi caranya adalah ini tadi, urinnya itu bakal airnya direabsorpsi terus. ADH ini bakal menyuruh lengkung Henle sama kolektivus untuk menyerap air lebih banyak. Jadi air di darahnya kita ini tetap encer, bisa dipompa ke seluruh tubuh gitu. Nah, terus itu kalau buat itu ya si ADH. Nah, terus ada juga suhu nih. Nah, suhu ini juga termasuk harus diatur. Karena apa? Si enzim itu kan juga butuh suhu yang optimal tuh. Jadi suhu tubuh harus dijaga. Gimana tuh caranya? Ada 2 cara. Ini aku nggak tulis ya, sorry nih. Lupa nggak aku catat. Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu poikilotherm sama homoio. Ada 2 cara, 2 jenis yang ditempuh. Cara yang pertama ini ditempuh sama makhluk hidup kayak reptil tuh. Kan tadi aku bilang evolusinya kan berbeda tuh si reptil ini sama mamalia. Jadi poikilo ini masih lebih, istilahnya kalau orang bilang itu masih lebih primitif. Dia ini suhu tubuhnya ngikutin lingkungan. Akhirnya apa? Contoh adaptasinya, contohnya itu kadal itu berjemur, guys. Jadi karena dia nggak bisa menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuhnya tetap di suhu tubuh yang optimal, akhirnya dia sering berjemur. Terus habis itu tinggal di tempat yang suhunya konstan. Contohnya apa? Goa. Jadi kalau kalian nemu kayak cerukan atau goa kecil gitu, biasanya isinya banyak kadal, reptil gitu. Karena apa? Karena memang pada tempat-tempat seperti itu suhunya relatif konstan sepanjang hari. Karena suhunya relatif konstan, tubuhnya dia kalau di dalam sana ya relatif konstan juga gitu. Nah, terus itu kan buat poikilotherm. Nah, ada juga tuh ikan. Jadi ikan itu ada yang melakukan pola migrasi. Jadi dia pindah mengikuti kemana air laut itu hangatnya sebelah mana, dia bakal migrasi ke situ terus. Karena apa? Dia nggak bisa mengatur suhu tubuh kan. Karena dia nggak bisa mengatur suhu tubuh, dia nggak boleh berada di tempat yang suhunya dingin banget, biar tubuhnya itu tetap di suhu yang sesuai, yang optimal gitu. Terus ada juga homoiotherm. Homoio artinya sama. Jadi berarti apa? Suhu tubuhnya itu relatif tetap. Jadi kayak dia berada dalam range tertentu terus gitu. Contohnya apa? Manusia. Nah, manusia sama aves itu, mamalia sama aves itu dia secara evolusi membentuk itu. Kenapa? Karena ternyata kalau poikilotherm nggak efisien, guys. Jadi dia cuma bisa berada di tempat-tempat yang hangat aja gitu kalau poikilotherm. Nah, gimana terus kalau untuk hidup di tempat yang dingin, misal di pegunungan atau hidup di kutub kayak penguin itu? Akhirnya apa? Adaptasinya homoiotherm, dia menjaga suhu tubuh. Contohnya homeostasis dari homoiotherm itu apa sih? Gini. Contohnya itu adalah pengaturan lebar pembuluh darah. Kenapa kok pembuluh darah? Jadi gini, guys. Darah itu kan itu kan cairan tuh. Nah, cairan itu kan ada kalornya. Dia itu membawa suhu. Jadi si darah ini bisa dia atur. Kalau misalnya dia berada di tempat yang panas, kayak misalnya kita lagi olahraga tuh. Habis olahraga badan panas banget, apalagi dia matahari lagi terik tuh. Nah, pembuluh darah ini bakal melebar sampai ke dekat permukaan kulit. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia panasnya itu bakal dibuang lewat sana. Jadi kayak radiator gitu, guys. Essentially si pembuluh darah kita ini juga dipakai untuk radiator, untuk mengatur suhu tubuh kita. Nah, tapi kalau ketika suhunya lagi dingin, suhunya lagi rendah, itu kita itu pembuluh darahnya bakal disembunyikan di dalam. Biar apa? Biar panasnya nggak hilang. Jadi gitu, guys. Itu kalau suhu. Ada juga sedikit itu yang urin sama keringat. Jadi kalau keringat itu selain membuang NH3 tadi, dia itu juga termasuk sebagai untuk pendinginan tubuh. Jadi kayak airnya, radiatornya gitu. Nah, terus kalau lagi dingin kan kita nggak perlu membuang kita
berusaha menjaga suhu tubuh tuh. Jadi mencegah mengurangi penguapan di kulit, akhirnya keringatnya dikurangi, diganti airnya membuangnya lewat mana? Membuangnya lewat urin gitu guys. Makanya kalau suhunya kalau hawanya lagi dingin, kita itu lebih sering pipis karena airnya nggak keluar lewat keringat gitu. Nah terus juga ada gula darah. Gula darah ini ngaturnya gimana? Ngaturnya pakai insulin tadi sama glukagon. Insulin sama glukagon itu nyuruh apa? Dia itu menyuruh hati. Hati itu memang organ yang paling penting guys. Jagalah hati kalian. Itu gluconeogenesis atau pembentukan gula. Jadi misalnya kalian habis olahraga, gula darah itu udah diedarkan ke otot semua, terus gulanya habis. Gimana caranya dia mengembalikan gula darah? Prosesnya namanya gluconeogenesis. Jadi di hati itu nanti dia bakal memecah. Di hati itu ada penyimpanan glikogen, itu bakal dipecah. Jadi gluko itu gula, neo itu baru, genesis itu pembentukan gula baru gitu. Terus ada juga memecah dari asam amino. Tapi asam amino itu dipecah kalau apa? Contohnya gini guys. Contohnya itu ketika kalian diet nggak mau makan karbohidrat sama sekali tuh. Nggak mau makan nasi, aku pingin diet. Nah, kan nggak ada karbohidrat, nggak ada polisakarida. Terus gimana caranya dia mendapat monosakarida? Nah itu pakai gluconeogenesis. Apa tuh yang dipakai airnya? Protein. Jadi guys, kalian kalau diet jangan nggak pakai karbohidrat sama sekali. Misalnya kalian kepingin diet, pingin ngurusin badan, makan karbohidrat tapi kurangi, bukan dikosongin tapi dikurangin. Jadi cuman cukup untuk melakukan kegiatan aja, tapi nggak cukup banyak untuk diubah menjadi lemak gitu guys. Itu kuncinya buat diet. Karena apa? Kalau kalian memecah si asam amino tadi, si protein dipecah, asam aminonya dipecah, aminanya nanti kan ketika dipecah yang diambil itu, kalau aku bahas di kemarin itu metabolisme itu, si yang diambil itu yang karbonnya, yang gugus aminanya dibuang. Nah karena gugus amina ini dibuang, ini kan beracun tuh. Jadi malah tubuh kalian itu nggak sehat ketika kalian diet yang nggak pakai karbohidrat sama sekali gitu. Nah terus ada juga apa nih? Kalau itu tadi buat gluconeogenesisnya ya. Oh ya, terus juga konversi ke glikogen. Jadi kalau kalian habis makan, kan itu ada asupan karbohidrat tuh. Asupan karbohidrat, macam-macam habis dicerna dari usus. Dia itu nanti setelah dicerna dari usus dibawa ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini uniknya gini, pembuluh darahnya nggak langsung ke jantung, venanya. Venanya itu nanti dia porta atau berlabuh ke hati. Namanya vena porta hepatica gitu. Venanya berlabuh ke hati ngapain? Nah itu tadi gulanya, biar gula darahnya itu nggak terlalu tinggi, konsentrasinya dilewatin ke hati, diubah sama hati ke glikogen gitu. Terus yang terakhir homeostasis itu pH darah. Jadi pH darah itu gimana guys? Kan enzim dan macam-macam tadi itu dan protein itu kan butuh pH yang sesuai juga tuh, pH yang optimal. Nah akhirnya darah ini harus menjaga tetap konstan. Gimana caranya? Menggunakan buffer, sistem buffer, penyangga. Ini kalau di kimia pernah dibahas nih mestinya. Jadi penyangganya pakai apa tuh? Nah penyangganya itu pakai H2CO3 tadi, asam bikarbonat tadi. Dia bisa dikonversi untuk menjadi HCO3- sampai dikonversi lagi jadi CO2 itu juga bisa. Nah konversi nanti rasionya dari ketiga zat ini itu bakal mempengaruhi seberapa asam atau basanya darah kalian. Nah, kalau misalnya kalian habis mengonsumsi obat yang sifatnya basa tuh, terus nanti dia bakal berubah ke arah HCO3- ini, ke arah CO2 ini. Nanti dia berubah menjadi lebih asam untuk ngimbangin basa yang kalian masukin ke tubuh. Terus sebaliknya juga gitu. Oke. Karena ini sudah, Masya Allah, sudah 2 jam guys. Jadi itu aja dari aku.